갚을게요. 꼭. 제발, 제발 살려주세요. 돈은 어떻게든 갚을 거야. 그럼 당신도 끝장이라고! 왜 끝장이야! Episode 2 di film Squid Games ini dimulai dengan para staf dari permainan itu yang sedang merapikan banyaknya peti. Salah satu peti di sana terbuka sedikit dan terlihat suara seorang wanita yang merogoh sisi dari peti itu. Lalu, staf bertopeng itu pun menutupnya dengan rapat dengan palu sehingga peti itu pun tertutup rapi. Dan film Squid Silence episode 2 pun dimulai. 고맙다. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan trauma dengan apa yang mereka alami. Karakter utama kita bernama Gi-hun pun sama. Ia berterima kasih kepada Sang-woo. Sebenarnya Sang-woo adalah teman dekat Gi-hun. Istilahnya satu kampung lah. Begitu juga kepada seorang pria yang menyelamatkan Gi-hun dari permainan pertama. Orang ini berasal dari India yang bernama Ali. Tiba-tiba saja, gerbang dari ruangan beristirahat mereka pun terbuka, dan ternyata mereka adalah para staf itu. Staf itu pun mengumumkan sisa pemain yang masih hidup. Dari 456 menyisakan 201 pemain saja. Dan dari permainan pertama, telah tereliminasi sebanyak 255 pemain. Dan hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup. Ada seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu. Selain itu, ia juga memiliki anak yang harus ia asuh. 돈 꼭 갚을게요. 애가 이거는 출생식. Begitu juga dengan pemain wanita yang lainnya, yang memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainannya lagi. Akhirnya, pemain lain pun ikut-ikutan untuk memohon dan bersujud agar mereka dibiarkan untuk pulang saja. 애들 놀이를 시켜놓고 사골죄를 진 건 아니잖아요. 여기서 탈락했을 뿐입니다. Para staf menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagih hutang dari para pemain. Para pemain sendirilah yang memutuskan untuk datang, menyepakati perjanjian, dan bermain permainan di sini. Bahkan pihak staf sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya. Tapi lagi-lagi, karena trauma yang dialami mereka dari permainan pertama membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya. Bahkan saking gak mau main lagi permainan itu, para peserta bilang kalau mereka tak dibebaskan. Mereka akan dicap hilang oleh kepolisian, dan polisi akan melacak tempat ini nantinya. Saat itu juga, para staf langsung menembakkan pistol peringatan, yang membuat para peserta panik seketika. 핸드폰 위치 추적이라도 해! 참가자 과반수가 Sang-woo pun memberanikan diri untuk buka mulut, bahwasannya dalam pasal 3 dari surat perjanjian, yaitu bila mayoritas setuju, permainan boleh dihentikan, dan staf tersebut membenarkan hal itu. Sang-woo pun meminta para peserta untuk mengambil suara, dan jika mayoritas memilih untuk berhenti, maka permainan akan dihentikan. 그만두고 싶은 사람이 더 많으면 중단 여부를 Staf itu pun mewujudkan apa yang mereka inginkan. Para peserta merasa sedikit lega layaknya ada secerca harapan kehidupan. Tapi sebelum itu, staf tersebut mengeluarkan hadiah dari permainan pertama ke dalam sebuah wadah yang turun dari atas dengan indah. Staf itu pun menjelaskan bahwa setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 100 juta won. Jadi keseluruhan hadiahnya sebesar 25,5 miliar won. Hal ini membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan. 6개. 그럼 지금부터 입니다. Kemudian vote untuk pemilihan pun dimulai, di mana di sana ada 2 tombol. Vote hijau menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan permainan itu, sedangkan yang merah sebaliknya. Dan vote pertama dimulai dari peserta dengan nomor urut paling akhir. Tak lain dan tak bukan adalah Gi-hun sendiri. Ia pun akhirnya memvoting merah dan tak ingin melanjutkan permainan tersebut. Vote kedua dilakukan oleh seorang wanita paruh baya yang tadi memohon-mohon untuk berhenti bermain permainan gila ini. Tapi setelah ia melihat banyaknya uang di sana, ia pun berubah pikiran. Ia akhirnya memvoting hijau agar bisa melanjutkan permainan selanjutnya. Voting pun terus berlanjut kepada para peserta lain. Bahkan uniknya, skor hijau dan merah di sana kejar-kejaran dan hanya selisih 1.
Saat Sangwoo mulai memilih, ia pun dengan pede memilih untuk melanjutkan permainan. Hal ini membuktikan bahwa Sangwoo benar-benar butuh uang. Para peserta pun malah berdebat satu sama lain. Menurut peserta yang memvoting merah, mereka yang memvoting hijau adalah orang-orang stres, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi uang. Bahkan parahnya lagi, mereka tak memikirkan rekannya yang lain jika tereliminasi. Sedangkan di pihak hijau, mereka berpendapat bahwa walaupun mereka bisa bebas, mereka akan tetap hidup susah, dikejar-kejar rentenir, dan penuh dengan kesengsaraan. Makanya dari itu, mereka lebih memilih untuk melanjutkan permainannya. 너 혼자 죽어 이 새끼야. 다 집에 가야죠. 난 나가서 개처럼 살다 죽으려면 너 혼자 죽어. Staf pun bilang, apapun hasilnya dari voting ini adalah kesepakatan dari berdemokrasi. Voting pun terus berlanjut, di mana skor setiap voting benar-benar imbang dengan skor setiap pihak adalah 99. Orang terakhir pun dengan nomor urut 1 menjadi penentu hasil voting mereka, dan dia adalah kakek-kakek tua pengidap tumor otak itu. Ia pun mulai untuk memvoting. 눌러주시면 됩니다. Pada awalnya, ia bingung untuk memilih hijau atau merah, dan hal ini membuat peserta lain gemeteran. Akhirnya, si kakek itu pun memilih untuk memvoting merah, dan mereka pun tampak bahagia karena tak melanjutkan permainan gila ini. Beberapa peserta yang tak setuju permainan dihentikan kecewa, tapi staf itu bilang bahwa mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Singkatnya, para peserta pun diturunkan di tempat sepi. Begitupun juga dengan Gi-hun yang kebetulan diturunkan bebarengan dengan Sae-byok. Mereka berdua diikat dan matanya ditutup. Alhasil, mereka pun bekerja sama untuk membuka ikatan itu. Setelah Gi-hun berhasil membuka ikatan Sae-byok, Sae-byok malah meninggalkan Gi-hun. Menurutnya, jika ia melepaskan Gi-hun, Gi-hun akan menagih uang yang ia copet di rumah judi waktu itu. Alhasil, karena kasihan, Sae-byok hanya membukakan ikatan di lengan Gi-hun saja. Lalu, ia pun meninggalkannya. 가만히 있어봐. 너 Di lain tempat, Sangwoo dan Ali diturunkan di tempat yang sama. Pada awalnya, Ali meminjam handphone kepada Sangwoo untuk menelpon. Tapi karena HP Sangwoo tak menyala, mereka pun ke swalayan terdekat. Dengan kebaikan Sangwoo, Ali diberi mie instan dan diberi sedikit uang untuk ongkos pulang. Karena awalnya Ali akan jalan kaki walau tempat tinggalnya jauh dari sini. Di tempat lain, Gi-hun melaporkan apa yang ia alami ke kantor polisi karena memang yang ia alami itu sangat-sangat tidak masuk akal. Bahkan saking tak masuk akalnya, Pak polisi di sana meremehkan apa yang Gi-hun ceritakan. Lalu Gi-hun pun memberikan bukti yaitu nomor telepon yang pernah diberikan oleh mereka. Polisi itu pun mencoba untuk menelpon nomor yang ia berikan. Tapi saat ditelepon, ternyata malah tersambung kepada ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Akhirnya Gi-hun pun mencoba menelpon nomornya, dan anehnya, nomor itu tidak terdaftar. Kemudian, kita ditunjukkan seorang detektif bernama Junho yang melihat kartu nomor yang diberikan Gi-hun di kantor polisi. Gi-hun yang pulang ke rumah, tampak rumahnya kosong tak ada siapa-siapa. Ia pun mencarinya dan tak disengaja, Gi-hun malah bertemu dengan Sangwoo. Sangwoo terlihat sedang mengawasi ibunya berjualan. Saat itu, Sangwoo menceritakan masalahnya, bahwa ia sedang terlilit hutang dari perusahaannya, dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana. Kemudian, Gi-hun menemukan ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Dinyatakan bahwa ibunya mengalami penyakit diabetes. Dokter juga bilang ibunya Gi-hun harus diberi perawatan lebih. Ibunya Gi-hun memutuskan untuk pulang karena tahu keadaan ekonominya yang kurang baik. Gi-hun akhirnya berjanji pada ibunya bahwa ia suatu saat akan pulang membawakan banyak uang. 내또 가져올게. Kita pun diperlihatkan kembali kepada detektif Jungwoo. Ia sebenarnya sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar. Lalu Jungwoo pun mencari ke apartemen kakaknya. Menurut ibu kos di sana, kakaknya Jungwoo ini tidak pulang beberapa hari. Bahkan ia tak pernah kembali atau mengangkat telepon darinya. Setelah bisa masuk ke apartemennya, Jungwoo pun memeriksa barang-barang di kamar itu. Dan uniknya, Jungwoo menemukan sebuah nomor kartu yang bentukannya sama seperti apa yang ia lihat saat Gi-hun memberikan kartu itu di kantor polisi. Di sisi lain, Sae-byok sedang bertemu dengan adiknya. Adiknya itu meminta janji Sae-byok yang katanya bakal bawa balik ibunya. Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya itu bahwa tahun depan mereka akan bisa tinggal bersama. Jungwoo akhirnya menemui petugas polisi yang pernah berinteraksi dengan Gi-hun. Ia akhirnya meminta alamat Gi-hun. Di sisi lain juga, Ali sedang mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia langsung menemui atasannya dan menagih upah yang harusnya ia bayar selama bekerja di sana. Atasannya itu bilang bahwa dirinya juga tidak punya uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan. Bahkan katanya para pekerja lain pun sama belum dibeli upah.
Ia pun juga beralasan sakit dan tak bisa ke rumah sakit. Tapi terlihat ada banyak uang yang tergeletak di meja si atasan ini. Ia pun mengambilnya dan memasukkan ke dalam sakunya sambil pergi beralasan ada urusan. Ali pun mengejarnya dan terus-terusan memaksa atasannya untuk membayarnya. Dan mereka akhirnya malah ribut adu pukul di mana si atasannya ini tangannya masuk ke penggilingan di pabrik itu. Ali yang melihat uang atasannya itu jatuh langsung mengambilnya dan berlari kabur cepat-cepatnya. Di sisi lain, Sae-byok mengunjungi suatu tempat. Ia bertemu dengan seorang pria, di mana Sae-byok diperintah untuk melakukan pencurian. Sae-byok menyiram pria tersebut dengan kopi panas dan mengancam pria itu, jika ia tidak menempati janjinya, maka leher pria itu akan digorok. Selain itu, Sae-byok juga mencuri uang di saku milik pria itu. Di suatu toko, ibunya Sang-woo sedang menelepon dengan Sang-woo sendiri. Ibunya Sang-woo belum tahu kalau Sang-woo sedang dilanda masalah. Selama ini Sang-woo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu. Tak lama kemudian, seorang pelanggan pun datang. Si ibu itu menceritakan sedikit tentang Sang-woo, bahwa Sang-woo sedang sibuk berbisnis di Amerika. Dengan agak cukup sombongnya, ia menceritakan soal anaknya itu kepada pelanggan di sana. Tak lama kemudian, 2 orang dari kepolisian pun datang ke toko itu. Ia mencari Sang-woo, di mana sekarang Sang-woo menjadi buronan karena penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. Terlihat wajah si ibunya ini tak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya yang ia banggakan selama ini. Sedangkan Sang-woo yang sedang pusing dengan semua masalahnya, ia hanya bisa pasrah berendam dengan menggunakan pakaian sambil minum soju. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara bel yang terus-terusan berbunyi. Saat Sang-woo sampai di depan pintunya, ia mendapatkan sebuah kartu yang pernah diberikan kepadanya saat join permainan gila kemarin. Kartu itu bertuliskan tanggal, waktu, dan tempat. Jika Sang-woo ingin join lagi ke permainan, bisa gas pada waktu tersebut. Di tengah malam diguyur hujan yang deras, Ali sangat panik karena kejadian siang tadi. Istri Ali menanyakan, dari mana uang yang Ali bawa ini? Ali hanya menyuruh istri dan anaknya itu pergi dan menyiapkan pesawat untuk pulang kampung. Ali juga berharap pada istrinya agar bisa mengerti keadaan Ali sekarang. Di tempat lain, Gi-hun menemui temannya yang di episode 1 kemarin bermain judi bersama. Ia berusaha meminjam uang sebesar 3 juta won untuk membayar biaya perawatan ibunya sendiri. Tapi sayangnya, temannya ini tak bisa membantu. Saat percakapan belum berakhir, istri temannya itu menyuruh suaminya itu untuk masuk dengan sinis. Akhirnya, Gi-hun hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat sulit di depan minimarket dengan beberapa botol soju. Tiba-tiba saja, datanglah kakek-kakek peserta nomor 1 kemarin. Gi-hun mengajak ngobrol dengan baik-baik kakek itu. Bahkan, dengan sopan, Gi-hun menuangkan soju untuk si kakek. Si kakek bilang, kalau si kakek akan ikut kembali ke permainan Dajjal lagi. Alasannya si kakek, karena menurutnya, hidupnya sudah tak lama lagi. Ia juga gak mau diam menunggu hari kematiannya. Dan siapa tahu, ia bisa menang di permainan sana. Si kakek juga bilang bahwa yang dikatakan orang-orang di sana benar, bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa. Di lain tempat, Bang Jabrik sedang berbicara dengan bawahannya. Ternyata Bang Jabrik ini adalah salah satu pemimpin geng. Rekannya itu bertanya, kemana aja bos berapa hari belakangan ini gitu. Kok menghilang gitu kan? Karena hujan, mereka akhirnya berteduh di mobil untuk membicarakannya. Setelah bawahannya ini tahu kemana aja Bang Jabrik pergi, ia tampak tak percaya dan menganggap itu semua dusta. Awalnya, Bang Jabrik memerintah bawahannya ini untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin dan menyiapkan persenjataan. Tujuannya untuk merampok semua uang yang jumlahnya miliaran won di dalam game itu. Si bawahannya ini tiba-tiba jadi tengil gitu. Dia juga tahu aib Bang Jabrik, bahwa Bang Jabrik kalah bermain judi Filipina dan memiliki hutang yang banyak. Ia juga bilang bahwa orang-orang itu sedang mencari Bang Jabrik untuk mengambil mata, jantung, beserta organ lainnya untuk mengganti pembayaran hutang-hutangnya itu. Dan benar saja, para penagih itu pun datang bergerombol. Bawahannya yang hendak pergi langsung ditusuk oleh Jabrik. Ia pun lari dari kejaran para penagih itu dan melompat ke dalam air. Gi-hun terus-terusan meminjam uang kepada orang yang ia kenal, termasuk mantan istrinya sendiri. Ia meminjam ke mantannya itu sebesar 2 juta won. Tapi mantan istrinya ini bilang bahwa ia juga hidup pas-pasan dan tidak bisa membantu Gi-hun. Gi-hun meminta mantannya itu untuk pinjam saja ke suaminya. Karena gak tahu malu gitu kan, mantannya ini marah besar kepada Gi-hun. 뭐 아빠 뭐? 쓰러졌어. 그날 죽었어! 내가 혼자 기다시피. 우리 왔어.
tiba-tiba suami sang mantan beserta anak-anaknya pun datang. Gi-hun langsung pergi meninggalkan mereka semua dan berpamit kepada satu-satunya anak Gi-hun ini. Gi-hun pun pergi dari tempat itu di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba si suami mantan pun menghampiri. Dari hasil gibahannya bersama istrinya, suami baru itu memberikan uang yang Gi-hun butuhkan. Awalnya Gi-hun menerima dan berterima kasih. Tapi ia memberinya dengan ikhlas tanpa harus dibayar. Asalkan Gi-hun tak boleh mengganggu atau bertemu dengan anak dan mantan istrinya lagi. 자꾸 이런 식으로 불쑥 나타나지. 우리만 사람들인 줄 알아. Gi-hun langsung memukulnya saat ia sedang berbicara. Ia pun melemparkan semua uang itu kepada si suami mantan. Tak disangka-sangka, ternyata sedari tadi Gi-yong atau anaknya si Gi-hun melihatnya. Terlihat raut wajah yang sangat sedih dari Gi-yong karena keluarganya mengalami broken home. Detektif yang mencari kakaknya yang hilang itu pun mengunjungi Gi-hun. Ia bertemu saat si Gi-hun itu moodnya nggak baik. Jung-woo bertanya soal kartu dan laporan yang Gi-hun berikan pada petugas polisi. Ia datang kemari ingin tahu seluk-beluk apa saja dari semua ini. Karena kakak dari Jung-woo masih belum ditemukan dan ia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Gi-hun. Karena Gi-hun moodnya sedang nggak baik-baik aja gitu, ia pun nggak bisa ngebantu Jung-woo saat ini dan masuk ke dalam rumahnya. Saat Gi-hun hendak membuka pintu rumahnya, ia pun mendapatkan kartu permainan itu lagi dan alhasil, Gi-hun akhirnya memutuskan untuk ikut kembali permainan itu dan menunggu jemputan dari staf yang akan datang. Begitu juga dengan Sang-woo yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak berantakan. Bang Jabrik yang juga ikut karena hutang ke orang Filipina yang numpuk. Sae-byok yang kembali ikut, si kakek yang sudah pasrah dengan hidupnya, dan juga Ali yang hidupnya juga kesusahan dan menimbulkan banyak masalah. Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka. Seperti biasa, mereka diberi gas agar tertidur paksa, terkecuali Sae-byok. Ia sepertinya belajar dari kesalahan dan tidak menghirup gas itu, sehingga ia tidak tertidur. Begitu juga dengan Jung-woo, si detektif kepolisian. Dengan mobilnya, ia mengikuti mobil para pemain itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kalian, apakah detektif Jung-woo akan menemukan markas para staf permainan itu? Dan siapakah yang akan jadi pemenang dari game-game selanjutnya? Untuk kelanjutannya, langsung ke episode 3 aja ya.